Hai sahabat Beni, lagi-lagi Min Beni gak akan lupa ngingetin kita semua kalau 14 Februari adalah hari Valentine. Salah, bukan itu. 14 Februari 2024 akan jadi sejarah penting untuk kepemiluan di Indonesia. Bukannya kita emang pemilu setiap 5 tahun sekali? Betul, tapi untuk pertama kalinya di pemilu 2024 akan menjadi sejarah penting di mana anak muda Indonesia menentukan pilihannya. Gimana gak penting, pemilu 2024 akan didominasi oleh lebih dari 50% suara anak muda Indonesia. Tapi sebagai anak muda nih, kalian udah tahu belum kalau setiap pemilu kita nyoblos 5 kertas untuk jabatan yang beda-beda? Nah, bingung kan mereka siapa aja? Jadi, kita bakal memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas siapa presiden dan DPR, kali ini kita bakal bahas tentang DPRD dan DPD. Indonesia punya 3 lembaga Dewan Perwakilan loh sahabat Beni. What? Banyak juga ya yang namanya dewan-dewan ini. Yuk cari tahu di video ini. Coba bayangin deh, negara kita yang luas dan kaya akan suku, agama, ras, dan budaya ini pastinya punya kebutuhan yang beda-beda. Bisa jadi kebutuhan Provinsi Nusa Tenggara Barat berbeda dengan Provinsi Sumatera Utara. Atau lebih kecil lagi, kabupaten yang ada dalam provinsi yang sama bisa aja kebutuhannya juga beda-beda loh. Coba komen, menurut kalian ada kemungkinan apa lagi nih? Alasan utama adanya Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk menampung aspirasi masyarakat Indonesia dimanapun berada. Karena Indonesia yang luas dengan kebutuhan yang beda-beda, dibuat deh lembaga yang memungkinkan untuk mendengarkan suara rakyat di daerah mereka masing-masing. Pembentukan DPRD dan DPD selengkapnya dapat kalian lihat dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu sahabat Beni ketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah punya tugas yang saling dukung satu sama lain. Keduanya mempraktikkan asas gotong royong, saling support satu sama lain, dan saling kerjasama. Jadi, DPD karena termasuk badan legislatif, tugasnya membuat dan mengajukan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang yang dimaksud terkait otonomi daerah, pemekaran atau penggabungan daerah, relasi pemerintah pusat dan daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, setelah dibuat dan diajukan DPD, giliran DPRD yang meninjau dan mengesahkan rancangan undang-undang yang udah disusun sama DPD. Selain tugas legislasi, ada juga tugas pengawasan di mana DPD dan DPRD sama-sama mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, mengawasi penggunaan APBD, dan lain-lain. Setelah diawasi bareng, DPD yang bertanggung jawab bikin laporan pengawasan, lalu tugas DPRD yang akan menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi, di samping tugas DPRD yang bareng sama DPD, ada juga tugas khusus DPRD provinsi, yaitu membuat perda bareng gubernur, ngebahas dan menyetujui rancangan APBD yang diusulkan sama gubernur, bahkan juga punya wewenang ngasih usulan ke presiden buat mengangkat atau memberhentikan gubernur. Nah, jadi tugas DPRD dan DPD itu berbeda tapi saling bantu ya sahabat Beni. DPD mendengarkan aspirasi rakyat di daerah dan mengolahnya menjadi rancangan undang-undang, dan DPRD berperan mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Walaupun begitu, perlu sahabat Beni ketahui bahwa jumlah DPD jauh lebih sedikit dari DPRD. DPD hanya punya 4 perwakilan dalam satu provinsi, sedangkan DPRD, provinsi dan kabupaten bisa mencapai ribuan orang. Yeay, akhirnya kita udah selesai nih bahas 2 lembaga legislatif di daerah.
Jangan lupa kalian udah harus stalking calon DPD dan DPRD di dapil kalian masing-masing biar nggak bingung mau coblos siapa pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.